Oke, halo, selamat datang kembali di channel Pak Sen. Nah, jadi pada video kali ini Pak Sen akan membahas dua konsep yang merupakan masih bagian dari bilangan bulan. Nah, apa itu? Bilangan berpangkat dan mencari KPK dan EPB dari bilangan bulan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama Bapak akan membahas bilangan berpangkat. Nah, jadi adik-adik, ada 4 sifat yang harus dipelajari dari bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat inilah yang akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal. Contoh soal yang pertama, atau sifat yang pertama. A berpangkat M kali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Artinya, di dalam bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, ketika dikalikan itu menghasilkan bilangan tersebut, ya, bilangan tersebut berpangkat dari hasil penjumlahan kedua pangkat yang berbeda tadi. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Misalnya Pak Sen punya 2 berpangkat 3 kali 2 berpangkat 2. Nah, jadi sebelum lanjut, A adalah 2. A-nya ini adalah 2, ya, karena A sama A berarti ini harus tidak boleh berbeda, juga sama 2. M adalah 3 dan N-nya ini adalah 2. Selanjutnya kita tinggal menulis 2 berpangkat. Nah, M tambah N, M-nya berapa? 3, N-nya ditambah 2 sama dengan 2 berpangkat berapa anak-anak? 5. Nah, sama dengan 2 berpangkat 5 itu berapa adik-adik? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, dikalikan 2 sebanyak 5 kali. Ingat, berpangkat, ya. Kalau berpangkat berarti perkaliannya sebanyak pangkat itu sendiri. Kalau pangkatnya 5 berarti perkaliannya sebanyak 5 kali. Berapa adik-adik? Nah, oke, betul. Hasilnya adalah 32. Oke, sangat gampang sekali. Oke, itu sifat yang pertama ya. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua. Nah, A berpangkat M per A berpangkat N. Nah, hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu A, berpangkat dari hasil pengurangan kedua pangkat M kurangi N. Contohnya seperti ini. 3 berpangkat 5 per 3 berpangkat 2. Nah, gimana caranya? Sama dengan 3 berpangkat M-nya berapa? 5. N-nya ini berapa? N-nya 2. Sama dengan 3 berpangkat 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan berapa adik-adik? 27. Oke, gampang kan? Oke, Pak Sen rasa adik-adik sudah bisa menyelesaikan yang nomor B, ya. Selanjutnya sifat yang ketiga. Ya. Ada bilangan yang berpangkat M, kemudian dipangkatkan lagi sebanyak N. Gimana caranya? Hasilnya sama dengan A berpangkat, ini kali ya. Nah, ada ya. A berpangkat M kali N. Nah, contohnya misalnya Pak Sen punya bilangan seperti ini. 5 berpangkat 2. Nah, berpangkat lagi berapa? Misalnya N-nya itu juga sama, 2. Nah, sama dengan A berarti 5 berpangkat M-nya adalah 2 dan N-nya ini adalah 2 juga. 2 kali 2 sama dengan 5 berpangkat 2 kali 2, 5 berpangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya
5 kali 5, 25 kali 5, 125, 125 kali 5. Oke, betul, 625. Oke, sudah jelas adik-adik? Oke, Pak Sen lanjutkan ke sifat yang nomor 4. Nah, ada suatu bilangan A kali B ya berpangkat M. Nah, menghasilkan A itu dipangkatkan M kalikan dengan B-nya itu kali berpangkat M. Contohnya 3 kali 2 berpangkat 2 sama dengan A berpangkat M. A-nya berapa adik-adik? A-nya 3, M-nya adalah 2. Oke, 3 berpangkat 2 kali B berpangkat M. B-nya berapa? B-nya 2, M-nya juga 2. Sama dengan 3 berpangkat 2. Berapa adik-adik? Ya, 9 kali 2 berpangkat 2 adalah 4. Berarti hasilnya adalah 36. Oke adik-adik. Nah, untuk bilangan berpangkat yang terpenting adalah sifatnya. Jadi ada 4 sifat yang harus adik-adik pelajari. Pertama ini ya, 2, 3, dan yang terakhir adalah ini ya. Nah, adik-adik, jadi tadi kita sudah belajar bilangan berpangkat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya menentukan KPK dan EPB. Nah, untuk materi ini sebenarnya sudah dapat di bangku sekolah dasar. Jadi tugasnya Pak Sen adalah mengingatkan kembali. Nah, cara untuk menentukan KPK dan EPB banyak sekali. Nah, adik-adik bisa gunakan apa yang sudah diajarkan di bangku sekolah dasar. Nah, untuk Pak Sen sekarang akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan KPK dan EPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, tentunya ini adik-adik tidak asing lagi karena pohon faktor adalah merupakan cara tersimpel untuk menentukan KPK dan EPB. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukanlah KPK dan EPB dari 10 dan 15. Kita mulai dari yang sederhana saja dulu ya. Nah, pertama, adik-adik buat 10. Kalau kita menggunakan pohon faktornya, berarti kita bagi 2 dulu. Nah, bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5 ya. Kalau 5 faktornya adalah 5 dan 1. Oke, kalau 15. Nah, kalau bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, hasilnya akan pecahan. Kalau bagi 3, nah dapat 5. Kalau 5 itu sendiri itu 5 kali 1. Kemudian untuk faktorisasinya ya, sebelum mencari EPB dan KPK-nya, tulis dulu faktorisasinya. 10 itu adalah 2 kali 5. Satunya tidak usah ditulis ya. Kemudian 15 sama dengan 3 kali 5. Nah, dari faktorisasi ini kita bisa mencari EPB-nya. EPB-nya adalah, untuk mencari EPB, carilah suatu bilangan yang pangkatnya paling kecil. Bilangan yang sama tapi pangkatnya yang kecil. Mana bilangan yang sama adik-adik? Nah, betul sekali. Ini adalah bilangan yang sama. Ya, pangkatnya adalah 1. Ini sama 1, ini juga 1. Jadi EPB-nya adalah 5. Oke, selanjutnya untuk mencari KPK. Nah, untuk mencari KPK, kebalikan dari EPB. Kita mencari suatu bilangan yang sama, tetapi pangkatnya harus kita pilih yang terbesar. Nah, karena di faktorisasi ini tidak ada pangkat yang terbesar, semua sama. Jadi, semuanya kita tulis mulai dari bilangan yang sama. Apa itu adik-adik? 5 ya kali, nah ini yang sama,
Kemudian karena ini tidak ada temannya, 3 juga tidak ada temannya, tulis saja 5 kali 2 kali 3. Nah, hasilnya tinggal kalikan. 5 kali 2 kali 3 berapa? Berapa adik-adik? Iya, 30. Nah, itu cara sederhana untuk menentukan KPK NPB dengan pohon faktor. Nah, selanjutnya Pak Sen juga punya contoh soal yang kedua. Oke, levelnya naik sedikit. Tentukanlah KPK dan NPB dari 18 dan 80. Nah, oke, kita mulai dari yang 18. Nah, 18 mulai dari dibagi 2. 18 bagi 2 berarti 9. 9 tidak bisa bagi 2, kalau bagi 3 bisa. Ya. Kemudian 3 sendiri itu adalah 3 kali 1. Kemudian 80. Nah, oke, kalau 80 bisa nggak dibagi 2? Kalau bagi 2 hasilnya adalah 40. Kemudian 40 ini bisa nggak bagi 2? Oke, bisa. Di 20. Kemudian 20 ini bisa dibagi 2? Masih bisa juga, kali 10. Kalau 10 ini masih bisa 2 kali 5. Nah, 5 ini baru 5 kali 1. Ya. Nah, jadi lanjutnya kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi. Oke, tulis 18. Faktorisasinya adalah, lihat, 2 kali, nah 3-nya ada 2. Berarti tulis 3 berpangkat 2. Kemudian 80-nya kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti 2 berpangkat 4 kali, ya, 5 kali 5. Oke, ini faktorisasinya. Ya. Kemudian FPB. Nah, mencari FPB sama konsepnya seperti tadi. Kita mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Mana itu adik-adik? Bilangan yang sama. Oke, 2 dan 2 berpangkat 4. 2 dengan 2 berpangkat 4, mana pangkatnya yang paling kecil? Ya, jelas 2. Oke, jadi FPB-nya sudah kita temukan, yaitu 2. Kemudian untuk KPK-nya, nah, kebalikan dari FPB. Oke, mana pangkatnya yang terbesar? 2 berpangkat 4. Nah, terus 3 pangkat 2-nya ini ada nggak temannya? Tidak ada, kita ajak. Masukkan. Nah, kemudian kali 5. 5 nggak ada temannya. Oke. Nah, 2 berpangkat 4 berapa adik-adik? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, yaitu 16. 16 kali 9 kali 5. Nah, berapa hasilnya? 16 kali 9, 144 kali 5 berapa? 100 kali 5, 500, berarti 720. Oke, kalau salah dikoreksi ya. Oke, kalau kita cek dulu 144 kali 5. Nah, 4 kali 5. Oke. Ya. Betul. 720. Oke. Begitu adik-adik menggunakan pohon faktor. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Nah, ini soal cerita. Jadi kalau ada soal cerita yang bentuknya seperti ini, lampu merah menyala setiap 18 menit. Lampu hijau menyala setiap 12 menit. Lampu kuning menyala setiap 9 menit. Pada menit keberapa menyala bersama? Maksudnya, pada menit keberapa ketiga lampu merah, hijau, dan kuning itu menyala? Nah, ini konsepnya menggunakan mencari KPK. Ya. Konsepnya mencari KPK. Nah, KPK. Kuncinya adalah konsep KPK. Nah, pertama kita cari dulu dengan pohon faktor. Nah, 18. 2 kali 9. 3 kali 3. 3 kali 1. Kemudian 12. 2 kali 6. Ya, 6-nya ini adalah 2 kali 3. 3-nya itu adalah 3 kali 1. Kemudian 9.
3 kali 3. Nah, mencari KPK-nya seperti tadi. Ya, oke. Sorry ya, kita cari dulu faktorisasi primanya. Nah, faktorisasi. Nah, kalau 18 berapa itu? Nah, 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian kalau 12 sama dengan 2 berpangkat 2 kali 3. Kalau 9 itu adalah berapa? Nah, 3 kali 3. Nah, kemudian untuk mencari KPK-nya, carilah ketiga bilangan yang sama dengan pangkat yang terbesar. Oke, mana bilangan yang sama? Oke, 3 berpangkat 2, 3, dan 3. Nah, kita tulis mana pangkat terbesarnya? Oke, ya jelas 3 berpangkat 2. 3 berpangkat 2 kali berapa? Iya, ini bilangan yang sama. Pangkat terbesarnya adalah 2. 2 berpangkat 2. 3 berpangkat 2 berapa? 9 kali 4 sama dengan 36. Berarti lampu itu menyala ya di menit 36. Oke, adik-adik. Semoga bahasan Pak San tadi membantu kalian dalam menyelesaikan semua tugas-tugas kalian di sekolah. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih.